Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang skripsi dengan judul Perbedaan Kuantitatif dan Kualitatif. Pasti teman-teman atau sobat kampus sudah mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Kuanti, kuali. Jika di video pertama kali saya sempat share bahwa kuantitatif itu angka-angka, kualitatif itu kata-kata. Dan di video ini akan saya dalami lagi terkait perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, perbedaan kuantitatif dengan kualitatif terletak pada aksioma. Aksioma dasar tentang sifat realitas. Apa itu aksioma? Aksioma itu pandangan dasar tentang realitas. Jadi, pada penelitian kuantitatif tersebut, biasanya itu memiliki sifat realitas yang dapat diklasifikasikan, satu, kemudian konkret, mampu diamati, dan terukur. Itu untuk kuantitatif. Sifat realitasnya atau pandangan dasarnya dapat diklasifikasikan, konkret, mampu diamati, terukur. Bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis gitu. Karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beda dengan kuantitatif masing-masing. Nah, contoh seperti ini. Jika kita meneliti tentang performance sebuah mobil, BMW misalkan, atau Ferrari, peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya, atau bodinya, atau bannya saja, hanya aspek-aspek tertentu saja. Namun, untuk peneliti yang kualitatif, mereka tidak bisa berpikir seperti kuantitatif. Apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif? Peneliti kualitatif akan meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lainnya. Serta gimana kinerjanya mobil tersebut. Itu dari segi aksioma dasar tentang sifat realistis. Realitas penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak, tetapi sampai di balik yang tidak tampak tersebut. Contoh lagi, jika kalian melihat seorang yang sedang mancing, apa yang kalian pikirkan? Kalau anak-anak kuantitatif nih, kuanti, dia akan berpikir bahwa memancing adalah kegiatan mencari ikan, iya kan? Iya dong, apa yang dicari kalau mancing? Namun, si peneliti yang kualitatif, dia akan melihat lebih dalam lagi. Dengan cara, mengapa dia memancing? Apakah untuk menghilangkan stres? Apa untuk mencari kesibukan? Bagaimana cara dia memancing? Seperti itu. Apa kiat-kiatnya memancing? Jadi, lebih dalam lagi. Kemudian, perbedaan kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Gimana hubungannya? Baik-baik saja. Jika penelitian kuantitatif, kebenaran itu adanya dari luar dirinya, bukan dari dia sendiri si peneliti. Sehingga harus ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Jadi gini, pada saat kita menyebar kuesioner, peneliti bahkan hampir nggak kenal siapa yang ngisi, atau respondennya siapa itu dia. Ya, peneliti hanya tahu bahwa, oke, saya share angket ini ke karyawan misalkan, karena kita mau riset di PT tersebut. Ya udah, karyawan saja yang dia tahu. Namun, untuk peneliti kualitatif, karena metode penelitiannya wawancara, observasi, mau tidak mau, suka tidak suka, si peneliti kualitatif ini harus mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang si respondennya. Agar apa? Agar data yang diambil bisa lebih banyak untuk didapatkan. Karena kalau kita nggak kenal sama yang kita wawancarai, ya kita nggak bisa dapat apa-apa dari hasil tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan antar variabel. Ini lebih dalam lagi ya. Pada penelitian kuantitatif, ini kan bersifat sebab akibat atau kausalitas. Sehingga muncul variabel independen dan variabel dependen untuk kuantitatif ya. Dari variabel tersebut, dicari seberapa besar pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Nanti akan saya bahas juga tentang variabel di video selanjutnya. Contoh seperti ini.
pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Ini orang kuanti ya. Artinya, semakin tinggi atau banyaknya iklan yang ditayangkan, maka semakin tinggi juga nilai penjualan yang didapatkan. Iklan disebut variabel independen, variabel bebas. Sebabnya, penjualan disebut variabel dependen atau variabel terikat atau akibatnya. Akibat dengan adanya iklan tadi, maka penjualan meningkat. Bagaimana untuk kualitatif? Penelitian kualitatif ini bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Maka, penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti bersifat interaktif, saling mempengaruhi, sehingga dia nggak tahu mana variabel independennya, mana variabel dependennya. Contoh seperti ini. Judulnya ya, hubungan antara iklan dengan nilai penjualan. Nah, artinya apa? Orang kualitatif berpikir semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk beriklan, maka akan semakin banyak nilai penjualannya. Tetapi juga sebaliknya, semakin banyak nilai penjualan nih, kita omset makin tinggi, maka alokasi dana untuk iklan juga semakin tinggi. Karena kita mampu untuk bayar iklan. Seperti itu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, karakteristik penelitian. Penelitian kuantitatif bersifat kuantitatif, yaitu hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen penelitian atau angket, kuesioner, tes. Itu karakternya. Kalau kualitatif gimana? Penelitian kualitatif bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, karena atas hasil dari wawancara, observasi, pengamatan, ucapan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ada tabel yang bisa kalian saksikan atau simak. Tabel ini berisi perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada 11 atau 12. Ya, itu ya. Bisa kalian lihat tabel tersebut dan bisa kalian bedakan secara terinci lagi. Semoga video ini bermanfaat terkait perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Jangan lupa share video ini agar orang lain dapat merasakan kebermanfaatannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.